tema kita pada webinar ini adalah tentang ilusi. Kita hendak membongkar ilusi yang itu kadung menancap di dalam pikiran banyak orang. Ya. Nah, sebelum kita bongkar ilusi itu sendiri, kita mesti sama-sama paham apa itu ilusi. Kita bisa membedakan apa itu ilusi, apa itu halusinasi, apa itu delusi. Jadi, buat teman-teman yang sudah menyimak, menonton wedaran di dalam wedaran ini dan ya sudah sungguh-sungguh belajar sama saya, jangan lagi ada kesalahpahaman dan tidak bisa membedakan antara tiga hal ini. Ya, jadi sekali lagi harus bisa dipilah, dibedakan dengan jelas apa itu ilusi, apa itu halusinasi, apa itu delusi. Ya, baik. Kita mulai dengan ilusi. Ilusi adalah segala bentuk kepercayaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi kita percayai betul sebagai sebuah kebenaran. Ilusi itu bisa dibentuk oleh prasangka kita sendiri. Jadi kita menganggap prasangka kita sebagai kebenaran yang mutlak. Ilusi itu juga bisa dibentuk dari prasangka orang lain, dari orang lain yang dianggap punya otoritas, disampaikan kepada kita, kita langsung menganggap itu benar, meskipun itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi contoh sederhana. Tadi ada yang berprasangka bahwa warna merah pada muk saya ini punya makna politis. Ya, jadi ada yang berprasangka bahwa dengan saya menggunakan muk warna merah, berarti saya sedang menunjukkan dukungan saya kepada capres yang logonya itu dominan menggunakan warna merah. Itu kan namanya prasangka. Itu dugaan. Nah, dugaan itu sebetulnya tidak sesuai dengan kenyataan karena saya tidak punya maksud kayak begitu. Nah, kalau itu dianggap sebagai kebenaran, Anda yang berprasangka itu mempercayai itu sebagai kebenaran, maka itu yang disebut sebagai ilusi. Kalau orang lain diceritain kemudian dia percaya itu kebenaran, maka orang lain juga kemudian memiliki ilusi terhadap isu ini. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, jadi ilusi adalah segala bentuk kepercayaan yang tidak realistik. Ya. Yang diyakini betul sebagai sebuah kebenaran. Oke? Lalu apa itu halusinasi? Halusinasi itu begini. Kita malam-malam itu jalan ke bagian rumah kita yang gelap. Lalu di dalam bayangan kita itu ada gambar monyet lah atau gambar setan yang serem yang pernah kita lihat gambarnya di Google atau pernah kita tonton di dalam film. Ya, kita punya khayalan tentang adanya makhluk alam bawah atau makhluk astral. Itu sebetulnya khayalan kita. Tetapi kita anggap itu sebuah kebenaran. Kita anggap bahwa kita sedang mengalami sesuatu yang nyata. Ya, itu namanya kita sedang berhalusinasi. Jadi, sesuatu yang sebetulnya cuma khayalan, tapi kita anggap kenyataan, itu namanya halusinasi. Nah, apa itu delusi? Nah, delusi, ketika orang biasa berhalusinasi, maka ini menjadi bagian dari karakternya. Seseorang itu menjadi punya kelainan psikologis. Dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan khayalan. Ya. Misalnya, dia berkhayal tentang Ratu Kidul. Kemudian dia menganggap dirinya adalah pasangan dari Ratu Kidul itu. Menganggap dirinya adalah orang yang terpilih. Menganggap dirinya adalah Satrio Piningit. Dan dia menjalani hidup itu, percayaan ini, dengan sesuatu yang sebetulnya adalah buah dari khayalannya.
Nah, orang-orang yang tidak bisa memilah antara kehidupan yang nyata dengan apa yang merupakan hayalan disebut orang yang mengidap delusi. Ya. Nah, jadi teman-teman hayati betul pengertian dari 3 kata ini, jangan sampai nanti dicampur adukan. Ya. Nah, yang hendak kita bahas pada saat ini adalah tentang ilusi. Maka ini bicara tentang konsep yang ada di kepala Anda. Tentang rumusan-rumusan tanda kutip kebenaran yang sudah kadung ada di kepala Anda, tapi selama ini sebetulnya tidak pernah diuji dan dibuktikan sendiri oleh diri Anda. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, segala konsep tentang kebenaran yang ada di kepala itu yang belum pernah diuji, pada kenyataannya bisa benar, bisa salah. Ya. Jadi tidak semua hal yang Anda percaya itu salah. Ada sebagian dari yang Anda percayai salah. Nah, sekarang yang disebut sebagai ilusi adalah segala bentuk kepercayaan yang sebetulnya itu tidak realistis alias salah. Kita mempercayai itu benar, pada kenyataannya tidak seperti itu. Kita menduga A, ternyata kenyataannya B, tapi kita ngotot pokoknya A. Nah, itu namanya kita berilusi. Ya. Baik. Lalu, kenapa ilusi ini perlu kita bahas dan kita bongkar di dalam rumusan kita tentang menjadi manusia yang sempurna, tentang mencapai puncak dari evolusi jiwa, atau tentang mencapai pencerahan secara spiritual. Jelas dinyatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi kalau kita masih punya sesuatu yang mengganggu kejenihan persepsi. Jadi kalau di antara Anda kejenihan persepsinya itu di bawah 100%, maka Anda tidak mungkin dikatakan telah sempurna sebagai manusia. Tidak mungkin Anda itu bisa dinilai sebagai orang yang tercerahkan. Kenapa tingkat kejenihan persepsinya tidak 100%? Karena itu tadi, di dalam pikirannya ada beberapa hal yang itu masuk kategori ilusif. Ya. Nah, ilusi ini secara faktual bisa mengatasnamakan banyak hal. Bisa diatasnamakan agama. Jadi ada ilusi-ilusi yang dilabeli, inilah ajaran agama. Inilah iman agama. Ada ilusi yang mengatasnamakan tradisi. Ada ilusi yang mengatasnamakan bahkan spiritualitas. Ada ilusi yang mengatasnamakan sains. Inilah yang akan kita bongkar bersama. Itu pun kalau Anda siap, kalau Anda mau. Kalau enggak, ya enggak usah. Ya. Karena apa? Karena membongkar ilusi itu tidak menyamankan bagi siapapun yang di kepalanya penuh dengan ilusi. Yang di kepalanya penuh dengan ilusi, mendengar kata-kata saya dalam webinar ini bisa panas dingin. Saya pastikan ilusi atas nama apapun, kalau itu dipelihara, akan menjadi penghambat kita mencapai kesempurnaan jiwa. Ilusi atas nama apapun, kalau tidak dibereskan, tidak dilebur dengan cahaya kesadaran yang murni, akan membuat kita tidak pernah mencapai pencerahan spiritual. Ya, baik. Kalau Anda berani, kita lanjut. Bagaimana Profesor Yudi, berani? Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi. Saya berangkat dengan membahas ilusi atas nama agama. Dan saya berangkat dari pengalaman saya sendiri betapa membereskan ilusi atas nama agama itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa, membutuhkan keberanian yang luar biasa juga, dan dalam prosesnya betul-betul bisa membuat badan kita sakit-sakit, kita panas dingin. Betul-betul kita harus melampaui segala tidak nyamanan karena membongkar apa yang sudah kadung mapan di dalam pikiran kita. Contoh ilusi atas nama agama adalah bahwa
keselamatan itu hanya diperuntukkan untuk pemeluk agama tertentu. Itu contoh yang paling umum. Ya. Saya dulu kan pernah sangat religius. Saya pernah betul-betul memilih untuk sangat Islami. Maka di dalam pikiran saya, semua yang tidak beragama Islam adalah kafir. Semua yang tidak beragama Islam itu pasti akan masuk neraka sebaik apapun dia di dalam kehidupan di bumi ini. Di dalam pikiran saya yang ada adalah jalan keselamatan itu adalah agama yang saya peluk dan saya jalan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika ada orang lain yang mengatakan sebaliknya, ya, dulu saya punya beberapa sahabat senior yang berpikir maju di masa itu bilang bahwa, loh kata siapa? Bahwa keselamatan itu hanya pada Islam. Tidak. Siapapun yang, tanda kutip bahasa dia ya, berbuat kebajikan, karena Tuhan Maha Adil, mereka juga bisa selamat. Menghadapi pernyataan seperti itu saja, dulu saya bisa marah. Ya. Nah, padahal pernyataan seperti ini yang menancap pada orang sebetulnya adalah sebuah tesis, sebuah pernyataan yang tidak realistis. Nah, ketika kemudian saya sungguh-sungguh menyelami jalan spiritual, menyelami laku keheningan, saya tidak lagi mengandalkan prasangka saya dalam isu ini. Saya bisa membaca realitas jiwa. Saya bisa menyingkap bagaimana kebenaran satu diri. Terkait dengan apakah diri itu, seseorang itu, jernih pikirannya, jernih emosinya, jernih karmanya, jernih energinya atau tidak. Saya kemudian bisa mengerti bagaimana rumus keselamatan itu dikaitkan dengan yang namanya medan energi. Yang medan energi itu terkait dengan kemurnian jiwa. Dan kemudian, yang ini tidak gampang juga nanti untuk bisa Anda ikuti adalah, sebagai buah dari laku keheningan yang konsisten, dengan rasa sejati, saya bisa membaca realitas jiwa yang itu sudah dikatakan meninggal dunia. Sehingga saya bisa mengerti apakah seseorang itu bahagia atau tidak di alam berikutnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, saya bisa tahu seseorang itu masuk neraka atau masuk surga. Ya. Nah, dengan kesemua itu, saya kemudian punya kesimpulan bahwa keselamatan seseorang itu sama sekali tidak terkait dengan apapun agamanya. Tidak terkait dengan afiliasi dia kepada satu institusi agama apapun. Tidak terkait dengan pernyataan iman dia. Keselamatan itu sepenuhnya mengikuti hukum kosmik. Siapapun yang jiwanya murni, dia selamat. Siapapun yang hatinya kudus, maka dia bisa menjangkau kehidupan surgawi baik ketika dia masih di bumi maupun ketika dia sudah meninggal dunia. Pernyataan ini tentu saja akan membuat panas dingin siapapun yang masih punya ilusi bahwa keselamatan itu melekat kepada agama yang kita anut. Karena kan itu yang selama ini dibanggakan oleh orang-orang yang beragama. Kenapa dia milih agama tertentu? Ya karena itu jalan keselamatannya ada di sana. Nah, sementara kita itu punya kesadaran yang berbeda. Ya. Bahwa keselamatan itu tidak terkait dengan yang namanya afiliasi kepada lembaga apapun. Lembaga religius, lembaga spiritual sama sekali tidak menjamin keselamatan kita. Sekali lagi, keselamatan hanya tergantung dari pemenuhan seseorang terhadap hukum kosmik, hukum keadilan, bahwa yang murni jiwanya dia yang selamat. Maka saya juga tegas mengatakan, menjadi anggota Pesantren Matahari sama sekali tidak menjamin keselamatan. Mengikuti apa yang disebut sebagai jalan hening tidak menjamin keselamatan juga. Kalau dia tidak betul-betul memenuhi semua persyaratan untuk selamat. Ya, ini baru pembukaan, saudara dan saudari. Buat Anda yang sudah menjadi murid saya agak lama, ya kalau cuma cerita begini kurang panas dingin lah. Karena kebanyakan Anda kan sudah memilih menjadi tanda kutip mutadin kan. Ya, gitu.
Tapi buat yang baru ketemu saya ya pasti agak panas dingin lah ya. Kita lanjut lah, belum seberapa itu. Nanti ada yang paling berat kok. Ya, saya mulai dari yang paling ringan-ringan dulu. Baik, berikutnya. Banyak sekali ilusi yang terkait dengan keberadaan Tuhan. Ketika kita menjadi manusia yang religius, kita harus jujur, kita tidak pernah dengan sungguh-sungguh punya pengalaman ketuhanan yang otentik. Ya, kalau hanya merasakan syahdu ketika ibadat itu iya. Tapi kita jujur, pernahkah kita betul-betul menyaksikan realitas Tuhan? Ya harus jawab apa adanya, enggak pernah. Kita hanya mempercayai konsep tentang Tuhan. Kita mempercayai konsep tentang Tuhan yang dirumuskan oleh siapapun yang dianggap punya otoritas di dalam agama tertentu. Kalau kayak saya dulu misalnya ya, karena saya Muslim, saya percaya kepada Allah yang punya sifat 20. Ya. Allah itu wujud. Dan seterusnya lah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu betul-betul muncul dari pengalaman otentik saya? Atau saya hanya mengkonsumsi apa yang merupakan pikiran-pikiran orang lain, yang dia juga bukan berdasarkan pengalaman otentiknya, tetapi berdasarkan prasangkanya, atau dia juga menerima prasangka itu dari generasi sebelumnya. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, di dalam case ini, ya, kita harus betul-betul membuka pikiran, masuk ke dalam keheningan, membiarkan satu perangkat di dalam diri kita yang disebut sebagai rasa sejati itu menjadi pemandu kita di dalam menemukan kebenaran yang sejati. Nah, satu hal mau saya tegaskan. Saya dulu mencari kebenaran tentang Tuhan dengan cara yang sangat ekstrim. Ya, kalau dalam terminologi para akademisi ya di dunia keagamaan, saya dulu melakukan yang namanya passing over. Ya. Passing over dari satu mazhab ke mazhab lainnya, dari satu agama ke agama lainnya. Saya ingin tahu Tuhan itu sebetulnya kebenarannya seperti apa. Maka walaupun tidak proklamasi pindah agama, tapi saya dengan sungguh-sungguh dulu tidak hanya mempelajari apa yang saya temukan di dalam doktrin Islam. Saya coba mempelajari kekristenan, mempelajari kebudayaan, mempelajari kehinduan, dan seterusnya. Ya. Tapi satu hal kemudian bisa saya ungkapkan. Kalau pendekatannya seperti itu, kita hanya kemudian membuat perbandingan tentang kepercayaan yang berbeda-beda. Semuanya juga pada akhirnya cuma sebuah kepercayaan. Yang Hindu percaya Tuhan begini, yang Islam percaya Tuhan begini, yang Katolik begini. Semuanya tidak dibuktikan secara otentik. Ya. Maka kemudian saya melewati passing over itu masuk ke wilayah spiritual. Betul-betul mencoba sebuah ya perjalanan untuk menemukan Tuhan yang nyata. Ya, dan ini tidak gampang, saudara dan saudari. Ya. Karena saya tidak menemukan pembimbing yang betul-betul sudah tercerahkan secara paripurna dan kemudian memberikan sebuah metode belajar yang sistematik. Jadi saya ngacak. Ya. Saya ikuti aja alunan semesta. Nyasar-nyasar, kecemplung-kecemplung. Ya. Maka kalau saya bisa bagikan pengalaman saya dalam rangka mencari Tuhan itu, beberapa puncak gunung sudah saya daki. Ini beberapa yang pernah misalnya ya, kalau di Bali ada namanya Gunung Batu Karu. Seingat saya itu berangkat jam 7 pagi, sampai puncak Batu Karu itu sekitar jam 4 sore, pulang turun lagi ke bawah sampai di bawah itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Berapa jam tuh jalan kaki tuh? Lumayan ya Pak Nyoman ya. Untung kita udah nggak ada yang gitu-gitu lagi sekarang ya. Terus saya pernah naik ke puncak Songolikur, itu sama. Kalau itu lebih
Tapi sebetulnya sama aja jamnya sih ya. Saya berangkat jam 5 sore, itu nanti sampai puncak sana itu sekitar jam 2 malam, turun lebih cepat. Sampai sini lagi itu pagi. Ya, itu baru sebagian. Ada banyak yang lain, gua, tempat-tempat suci dan seterusnya. Jadi pencarian saya akan Tuhan itu ekstrim, memakan biaya yang sangat besar. Ya, dan tentu saja bukan hanya biaya secara material, biaya sosialnya gede, dianggap sesat oleh lingkungan, oleh teman. Ya. Saya bahkan pernah kok dipecat dari jabatan saya karena ketahuan suka semedi. Ya, waktu itu saya menjadi direktur di sebuah Islamic school. Nasib ketahuan. Ya, itu resiko. Gitu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, hingga pada satu titik kemudian, lewat laku keheningan yang saya jalani selama belasan tahun, di mana sebagian waktu itu saya mengalami disebut sebagai kenyasaran, sampailah kepada apa yang disebut sebagai kebenaran. Pada satu titik kemudian, saya punya kesadaran yang dibangun di atas pengalaman yang otentik atau yang disebut sebagai penyaksian. Bahwa Tuhan yang kita bisa jangkau yang pertama adalah Tuhan yang telah mempribadi, mengejawantah sebagai Sang Penuntun Agung di dalam diri. Tuhan yang menjadi sumber dari kasih murni, sumber dari energi bahagia yang paling murni di relung hati kita. Tuhan yang bisa dirasakan keberadaannya di dalam keheningan, di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Tuhan yang disebut sebagai diri sejati, sebagai Dewa Ruci, sebagai Sang Yang Atman atau sebagai Sang Roh Kudus, sebagai Nur Muhammad ya, yang bertahta di dalam diri kita. Dan ini tidak mungkin bisa kita saksikan kalau kita tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam keheningan. Ini sesuatu yang sifatnya imaterial. Ya. Dia bisa kita rasakan dan pada satu titik tertentu bisa disaksikan sebagai sebuah realitas. Ya, ada sebuah penampakan visual tentang keberadaannya. Makanya ada pujangga masa lalu yang kemudian membuat kisah tentang Dewa Ruci. Ya. Bahwa Dewa Ruci itu mirip dengan ya manusia yang mencarinya. Kalau saya lagi kayak begini ini, Dewa Ruci saya kayak begini ini. Gitu. Jadi nggak mungkin saya kayak begini, Dewa Rucinya kayak Mas Amuh gitu, nggak mungkin. Atau sebaliknya Dewa Ruci Mas Amuh kayak saya, itu namanya ketukar. Ya. Itu pengalaman yang saya kemudian bisa bagikan kepada Anda. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, kalau kita terus mempraktekkan yang kita sebut sebagai laku keheningan ini, selain kita bisa menyaksikan keberadaan Dia sebagai Sang Penuntun Agung di dalam diri yang disebut sebagai diri sejati atau guru sejati atau apapun itu namanya, kita bisa mengerti keberadaan Dia sebagai kecerdasan tertinggi yang bertahta di jagat raya ini, yang berada di balik bekerjanya jagat raya ini yang sebetulnya sangat kompleks, sangat canggih. Dan pada muaranya nanti, pencarian kita akan Tuhan yang dilaksanakan dengan jalan keheningan mengantarkan kita pada sebuah penyaksian yang itu menjadi dasar tumbuhnya pengertian atau kesadaran bahwa Tuhan yang sejati adalah sumber dari segala yang ada, yang realitasnya tanpa batas, yang keberadaannya meliputi segala yang ada, yang Dia tidak menempati atau tidak bisa dibatasi di dalam koordinat ruang dan waktu tertentu, yang Dia ada sebelum waktu itu ada dan akan tetap ada walaupun waktu itu sudah tidak ada. Tidak dibatasi dalam ruang karena Dia meliputi segala yang ada dan seterusnya. Makanya dalam bahasa Jawa, kemudian kata yang paling mewakili keberadaan Tuhan yang seperti ini adalah suwung. Ya. Gusti itu merujuk pada Tuhan yang ada di relung hati.
Tuhan dalam realitas sebagai kecerdasan tertinggi yang mengatur jagat raya ini kita menyebutnya sebagai Sang Yang Tunggal. Karena semuanya diatur oleh Dia. Walaupun ini tidak bisa kita rujuk kepada sebuah sosok, tapi kita tidak bisa mengingkari bahwa jagat raya ini diatur oleh kecerdasan yang sama. Gitu ya. Kalau kecerdasannya dua, ya bisa diimajinasikan lah ya. Yang satu pengen matahari ke sana, yang satu pengen ke sini, kan ribet urusannya kan. Gitu. Tapi semua dalam gerak yang serempak. Ya. Nalar sehat akan mengerti bahwa di balik ini semua ada kekuatan yang tunggal. Makanya orang Jawa menyebutnya sebagai Sang Yang Tunggal. Ya. Nah, lebih dari itu, orang bisa menyaksikan di dalam keheningannya realitas yang tanpa batas yang melampaui jagat raya ini. Yang meliputi segenap jagat raya ini, yang menjadi sumber dari segala yang ada. Dan bahasa yang paling kemudian tepat untuk menggambarkan dia adalah kekosongan yang absolut. Dia tidak bisa dikatakan ada sebagai sebuah realitas yang punya koordinat ruang dan waktu tertentu. Tapi ketika kita menyebutkan kata kosong, ya bukan berarti kemudian tidak ada, kosong itu ada. Kosong itu adalah keberadaan yang tanpa batas yang menjadi awal dari segala yang ada. Maka kata Jawanya adalah suwung. Suwung hamengku ono. Kekosongan absolut yang memangku semua keberadaan. Nah, dalam kesadaran para spiritualis modern, ya, karena kekosongan absolut ini menjadi sumber segala yang ada, maka kita menyebutnya sebagai the source, sang sumber. Ini bukan sosok, tetapi ini realitas yang tanpa batas yang meliputi segala yang ada. Maka saudara dan saudari yang saya kasihi, dengan kesadaran ini kita otomatis membongkar ilusi dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu satu sosok. Lebih-lebih kita membongkar ilusi bahwa Tuhan ini hanya mengerti satu bahasa. Kalau kamu ngomong dengan bahasa lain, dia kagak ngerti. Sehingga kamu harus khusus bahasa tertentu untuk bisa menyapa Tuhan. Dan kalau nanti di akhirat sana, Tuhan nggak bisa ngomong bahasa lain. Kamu harus ngomong bahasa tertentu. Itu ilusi yang kemudian otomatis terbongkar ketika kita menyadari realitas Tuhan. Yang tidak bisa diidentifikasi dengan ras tertentu, bahasa tertentu, apapun yang sifatnya parsial. Pada ketawa, pada senang. Ini intermezzo. Intermezzo ini saya pernah baca cerpen. Saya lupa yang nulis siapa, tapi ini jenius orangnya dalam konteks ini ya. Jadi ketika dia menuliskan ini, dia sedang lagi orang yang pinter lah. Jadi dia cerita, mungkin Mas Yudi tahu ya siapa yang nulis ini, tentang santri dari satu desa di Jawa. Karena dia percaya bahwa nanti di akhirat itu pujian diberikan kepada manusia lewat bahasa Arab. Maka dia kursus dengan sesungguh-sungguhnya untuk bisa menguasai bahasa Arab. Nah, ketika kematian datang, di dalam cerpen itu digambarkan. Dia udah siap-siap tuh, karena kan udah kursus. Dia berharap malaikat akan bertanya, man robuka? Ternyata malaikatnya nanya, kue sopo? Asalmu sekongen dia. Ternyata malaikat bisa bahasa Jawa. Aduh, itu cerpen ya saudara, belum tentu kenyataan. Intermezzo. Ya. Jadi berangkat dari kesadaran yang tadi saya ungkapkan, ya. Maka satu, kita bisa memahami bahwa Tuhan itu bukan sosok. Terlebih lagi kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sosok yang emosional seperti manusia. Jadi dalam berbagai kepercayaan agama, itu seringkali digambarkan Tuhan itu emosional seperti manusia. Jadi kalau hambanya ini atau ciptaannya ini ngeyelan, maka Tuhan akan marah. Ya. Kalau kita menyebut
yang lain, dia akan cemburu. Ini Tuhan atau apa sih sebetulnya? Tapi itu adalah kenyataan di dalam ya kehidupan berketuhanan pada manusia yang ada di bumi ini. Ya. Nah, dari situlah nanti ya persepsi bahwa manusia ini mirip dengan Tuhan dan Tuhan mirip dengan manusia. Itu nanti ada istilah musuh Tuhan. Tuhan marah. Tuhan kemudian karena marah dia menghukum dan seterusnya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, karena sebagian orang punya konsepsi demikian, menganggap Tuhan sebagai sebuah sosok dan punya emosi, maka dia kemudian berjuang habis-habisan untuk membuat Tuhan senang. Orang habis-habisan berjuang untuk membuat Tuhan itu tidak marah lalu menghukum dia. Maka segala bentuk ibadat kemudian itu landasan pikirnya. Bahwa dengan ibadat itu, dengan memuji-muji Tuhan, Tuhan bakal senang. Dengan menyebut Tuhan sesuai dengan bahasa yang dia mau, Tuhan bakal senang sama kita. Jadi kita akan diangkat ke surganya. Kita tidak lagi dihukum karena kemarahannya. Ya, itu. Nah, itulah yang dibongkar di dalam laku keheningan. Jadi segala puja-pujimu pada Tuhan, apalagi itu palsu, tidak ada gunanya. Mengulang-ulang menyebut-nyebut nama Tuhan dengan bahasa tertentu itu juga tidak ada gunanya. Karena pada akhirnya segala sesuatunya itu terjadi sesuai dengan hukum alam yang pasti. Hukum alam yang adil dan presisi, dan tidak kita bisa mengatakan bahwa ini terjadi dan itu tidak terjadi dikaitkan dengan emosi yang ada pada Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, dulu ketika saya masih sangat religius, saya takut akan siksa Tuhan. Sehingga saya takut juga akan kematian. Saya takut ketika dalam kematian Tuhan tidak suka sama saya, Tuhan marah sama saya, Tuhan menghukum saya sehingga saya ada di neraka. Laku spiritual kemudian membawa kesadaran baru. Saya menyadari bahwa watak yang paling nyata ada pada Tuhan, Sang Sumber hidup ini adalah kasih. Itu yang nyata, tidak bisa diingkari oleh siapapun. Lewat nafas kita menerima kasih-Nya. Dengan air yang kita minum kita menyadari kasih-Nya. Dengan merasakan terpaan sinar matahari kita bisa merasakan kasih-Nya. Pada dasarnya itulah yang pertama kali diterima oleh manusia. Dan itu diberikan tanpa syarat. Nah, kemudian kecelakaan itu, sesuatu yang ditakutkan manusia terjadi karena apa? Ternyata pandangan kita yang realistis pada akhirnya membuat kita mengerti bahwa kecelakaan pada diri kita atau pada siapapun itu dibuat oleh diri kita sendiri atau oleh orang yang bersangkutan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan anugerah, energi hidup di dalam nafas kita. Nanti ada orang tiba-tiba sakit jantung. Itu bukan karena Tuhan marah. Ya. Orang tiba-tiba paru-parunya rusak, jantungnya tidak bekerja dengan optimal. Diusut ternyata orang itu memilih memasukkan cairan racun dalam tubuhnya. Ya. Sehingga terjadilah sebuah peristiwa yang sesuai dengan hukum alam, dia sakit atau dia mati. Jadi pada dasarnya Tuhan mengasihi kita, kemudian kita menghancurkan keselamatan kita dengan tindakan kita yang bodoh. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tapi bersama kasih ini kemudian ada yang namanya keadilan. Ada hukum alam yang bekerja meliputi segala yang ada. Ya. Nah, dengan kesadaran ini maka saya tidak lagi punya takut kepada Tuhan. Ya, karena saya menyadari bahwa tak adanya dia hanya bersikap kepada kita dengan kasih dan keadilan. Kalau kita tidak berbuat salah, maka kasihnya yang nyata ada pada diri kita. Kalau kita berbuat salah, otomatis keadilan itu bekerja, kita menuai buah dari apa yang menjadi karma kita. Ya, jadi di situ sudah tidak ada lagi rasa takut, tapi yang ada hanyalah kehati-hatian dan kewaspadaan. Sehingga kemudian ketika kita bicara tentang kematian, kita tidak lagi berspekulasi.
kita berpegang teguh kepada hukum alam, kepada keadilan, kepada kasih itu, maka kita tidak lagi takut menyongsong kematian, tapi kita mempersiapkan kematian yang indah karena kita tahu rumusnya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya apa yang saya katakan ini pada berbagai agama juga sering diungkapkan. Problemnya adalah kebanyakan orang yang kemudian mengajarkan agama itu menyampaikannya diiringi dengan beberapa kontradiksi gitu loh. Kayak ini ya, dia bicara Rahman dan Rahim, ya itu tuh jelas di dalam Islam nyata. Tapi kemudian ada kontradiksi ketika dinyatakan juga Tuhan itu bisa marah, Tuhan bisa tergerak untuk menghukum siapapun yang tidak menyembah dia dan seterusnya. Jadi itu kontradiksi gitu. Nah, kita perlu membongkar segala kontradiksi itu. Termasuk begini. Kalau kita bicara tentang Tuhan, sebetulnya di dalam banyak rumusan religius itu ya, itu sama. Misalnya ada yang bicara tentang alfa, omega, al-awal wal akhir. Jadi tesis pertama tentang Tuhan adalah Dia yang tanpa batas, yang meliputi segala yang ada. Tapi nanti ada inkonsistensi ketika kemudian menyatakan Tuhan ada di sorga, Tuhan ada di arasy, ya, seolah-olah ada jarak kita dengan Tuhan. Konsistensi mulai terjadi di sana. Ya. Jadi problemnya adalah karena orang tidak konsisten. Orang itu memahami Tuhan secara inkonsisten karena dia tidak mengalaminya dengan otentik gitu. Nah, kalau kita menjalankan laku keheningan, maka kita konsisten. Kita tidak pernah mengatakan kalau orang mati itu berarti kembali pada Tuhan. Kapan dia berpisah dengan Tuhan? Emangnya Tuhan ada di mana? Enggak pernah. Ya. Sekali kita mengatakan Tuhan yang tanpa batas, maka selama kita hidup, ya kita mengatakan itu. Jadi kita tidak pernah mengatakan misalnya begini, kita doakan bersama-sama supaya Mas Amuh nanti meninggal dan ada di sisinya. Sisi yang mana, kanan atau kiri. Dan semua manusia didoakan seperti itu. Kebayang ya kalau Tuhan itu satu sosok, sisinya itu yang mana ya? Semua minta di sisinya. Kenapa nggak di belakangnya? Di depannya? Ya, itu namanya ilusi yang dilembagakan menjadi tradisi. Sama saja mengatakan Tuhan ada di surga, itu adalah ilusi yang akut. Apalagi kemudian dalam bayangan kita, surga itu mewakili sebuah tempat tertentu. Itu sudah bertentangan dengan premis awal bahwa Tuhan adalah yang meliputi segala yang ada. Di sebagian agama atau tradisi, ilusinya kemudian berkembang. Ya. Nanti ada yang meyakini bahwa sosok avatar tertentu, manusia ilahi tertentu, manusia yang jiwanya murni, itu sebagai Tuhan. Ya, kalau di Indonesia jelas. Sebagian warga Indonesia kan menyebut Tuhan Yesus. Ya, jadi Yesus dijadikan sebagai Tuhan. Sehingga nanti orang itu kalau berdoa, ya kadang ke Tuhan Yesus, kadang ke Tuhan Bapa, gitu ya. Tergantung ingatnya aja yang mana. Ya. Gitu. Nah, kalau yang agak-agak India, Hari Krishna misalnya, itu kan yang dipertuhankan siapa? Krishna. Jadi Krishna itu kalau dalam cara pandangnya Hari Krishna, itu bukan semata-mata dewa, itu adalah the big boss, ya gitu. Makanya ada doktrin yang menyamakan Krishna dengan yang lain-lain, itu mutat, kira-kira begitu, Pak. Jadi kalau menganggap Krishna sama dengan Siwa gitu ya, ini udah salah besar. Dan saya pernah nginep itu di salah satu pengurus Hari Krishna itu, terus bangun jam 4 pagi, Pak. Jam 4 pagi ibadah di depan patungnya Krishna, kita nyembah gini. Aduh, geli. Ya. Tapi itu fakta gitu. Ya, jadi sudah menggeser ketuhanan ini menjadi sebuah sosok, bahkan sebagai sebuah realitas manusia. Mantan manusia kemudian disebut sebagai Tuhan. Ya, itu fakta yang ada di dalam kehidupan berketuhanan kita. Oke? Ini baru pembuka juga, kan baru bicara tentang Tuhan. Kita ngasuh dulu ya, kita harus menguatkan diri kita dengan makan dan minum yang memadai.
Kita kuat menghadapi kenyataan, kuat ketika pikiran kita teracak-acak. Terima kasih saudara-saudari, ngase dulu.